Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Alfarezi. Rafli Hafiz dari kelompok 5. Kami Kami akan berdua ingin mengkaji mempresentasikan sistem monitoring suhu dan kelembaban pada greenhouse. proses smartphone IoT. Untuk Yang latar pertama, belakang, greenhouse merupakan sebuah greenhouse. bangunan yang digunakan untuk budidaya tanaman dengan kondisi lingkungan yang dapat dikontrol. Suhu dan kelembaban merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jika kondisi tersebut tidak sesuai, maka tanaman dapat mengalami gangguan pertumbuhan bahkan gagal panen. Untuk rumusan masalah, ada tiga rumusan masalah di sini. Yang pertama ada bagian cara memantau suhu dan kelembaban pada greenhouse. Dan yang kedua, bagaimana merancang sistem monitoring yang efektif. Dan ketiga, apa saja komponen yang dibutuhkan. Di sini tujuannya pun ada tiga. Yang pertama, membuat sistem monitoring suhu dan kelembaban. Yang kedua, mengetahui kondisi lingkungan greenhouse secara real time. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman. Dan di sini pun ada manfaatnya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, membantu petani dalam mengontrol kondisi lingkungan. Yang kedua, mengurangi resiko gagal panen. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi budidaya tanam. Nah, di sini pun ada dokumentasi dari pertemuan kedua yang dari kelompok saya untuk membuat proposal dan PPT yang akan dipresentasikan untuk sekarang. Dan ini pun diagram DFD-nya untuk sistem monitoring suhu. Dan ini alat dan bahan yang dibutuhkan untuk sistem IoT-nya. Dan di sini ada pertemuan ketiga untuk merancang sistem yang alat yang kita buat. Nah, di sini ada proses perakitannya. Nah, Sistem. Sama sensor DHT11 akan membaca suhu dan kelembaban di dalam greenhouse. Lalu data dikirim ke microcontroller atau ESP32. Microcontroller memproses data yang dikirim. Lalu hasil ditampilkan pada LCD atau aplikasi di smartphone, yaitu Bailink IoT. Jika menggunakan sistem otomatis, sensitif saat suhu terlalu tinggi, humidifier aktif saat kelembaban rendah. Nah, ini adalah contoh saat prototipe ini bisa dikembangkan menjadi lebih banyak, seperti ditambahkan air otomatis ataupun pendingin suhu secara otomatis juga. Lalu ini ada hasil dan simulasi sistem. Contohnya jika suhu 27 derajat, kan di LCD akan menampilkan 20 derajat. Begitu juga dengan pengembangan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, monitoring suhu dan kelembaban secara real time. Dua, sistem dapat bekerja otomatis. Ketiga, membantu meningkatkan kualitas tanaman. Keempat, mudah dikembangkan. Bisa ya, nah ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Prototipe ini bisa dikembangkan lagi jadi alat-alat yang untuk mau itu di sektor rumah tangga ataupun di industri juga komersial. Bisa ditambahkan seperti penyiram air otomatis atau pendinginan otomatis dan sebagainya agar bisa memudahkan pengguna. Kekurangannya membutuhkan sumber listrik, lalu sensor memiliki batas akurasi, dan juga biaya awal pembuatan yang cukup tinggi. Pengembangan future work.
Integrasi dengan IoT, monitoring via smartphone dalam aplikasi Bailing IoT, penambahan notifikasi sistem yang otomatis seperti alarm ya, dari aplikasi, menggunakan sensor yang lebih akurat, integrasi dengan sistem AI untuk kontrol otomatis, dan juga penyimpanan data atau data logging untuk analisis. 5W1H. What atau apa? Greenhouse adalah bangunan berdinding dan atap transparan, kaca atau plastik, yang digunakan untuk menciptakan lingkungan terkontrol bagi pertumbuhan tanaman. Siap. Digunakan oleh petani, peneliti pertanian, pengusaha hortikultura, dan pencinta tanaman untuk membudayakan tanaman secara lebih optimal. Kapan? Digunakan sebanyak tahun, terutama saat kondisi cuaca kurang mendukung pertumbuhan tanaman. Where? Dapat digunakan di greenhouse, saat tanian, kebun, penelitian, sekolah, maupun pekarangan rumah. Baik, maka untuk memonitor suhu dan kelembapan pada greenhouse agar kondisi tanaman dapat terpenuhi. Nah, sistem ini masukan dan kontrol aplikasi Blink. Aplikasi Blink berfungsi sebagai pusat interaksi, kemungkinan petani untuk tidak hanya memonitor data, tapi juga memungkinkan masukan dan mengendalikan operasional smart home greenhouse ini dari jauh. Pengaturan ambang batas petani dapat dengan mudah mengukur ambang batas suhu, kelembapan, dan kelembapan tanah yang diinginkan melalui interface yang ada di aplikasinya. Kontrol manual datator memberikan fleksibilitas untuk menghidupkan atau mematikan pompa irigasi, kipas ventilasi, dan mistmaker secara manual sesuai kebutuhan. Konfigurasi notifikasi menyesuaikan jenis peringatan dan ambang batas notifikasi, memastikan petani hanya menerima informasi yang relevan dan penting. Ini ada codingan dari Arduino IDE-nya untuk dihubungkan dengan aplikasi Bailing IoT. Ini ada keamanan dan kontrol aplikasi Bailing. Keamanan akses platform. Sistem ini menggunakan token terenkripsi dari Bailing Cloud yang perangkat ESP32 yang memiliki token unik ini yang diizinkan untuk mengirim dan membaca ke dashboard. Jadi pihak luar tidak dapat sembarangan mengakses atau memanipulasi dashboard monitoringnya. Keamanan data input validation. Kami juga menerapkan input validation di sisi codingan firmware, contohnya pada sensor kelembapan tanah. Saya menggunakan fungsi di constraint. Ini berfungsi sebagai proteksi agar data yang dikirim ke server tetap valid. Jika terjadi error tegangan atau gangguan pada sensor, sistem akan menolak data yang tidak masuk akal, sehingga data bisa tetap aman dan akurat. Aman jaringan lokal dan firmware. Untuk pengamanan tingkat lanjut, kami mengaktifkan fitur secara OTA atau over the air bawaan dari core ESP32 ini. Jika ada pihak yang berada di satu jaringan yang sama dan mencoba membajak atau mengubah codingan alat saya dari jarak jauh, sistem akan otomatis memblokirnya dan password khusus yang hanya kami yang tahu. Ini ada contoh gambaran bagaimana nanti alat akhirnya. Tentu saja ini hanya untuk prototype, hanya saja bagaimana hasil. Kesimpulan, sistem monitoring suhu dan kelembaban pada greenhouse dapat membantu menjaga kondisi lingkungan tanaman. Sensor dan mikrokontroller bekerja secara real time dalam membaca data. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil budidaya. Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan teknologi IoT dan otomatisasi. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.